Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olwina Banggoi dari kelas E Keperawatan, Prodi Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan tugas video IBD tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskuler adalah organ yang berfungsi memindahkan zat, nutrisi, dan sel. Sistem peredaran darah atau kardiovaskuler terdiri atas 3 komponen, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah yang saling berkaitan satu sama lain. Di bagian jantung, jantung adalah organ yang paling vital dalam sistem peredaran darah. Organ ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh dan menerima aliran darah kembali. Jantung terletak berada di antara paru-paru, lebih tepatnya di tengah dada di bagian belakang kiri dada. Ukuran jantung bisa berkisar 200 sampai dengan 425 gram dan besar jantung sedikit lebih besar dari kepalan tangan. Jantung juga terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan kiri atau bisa disebut dengan atrium, dan bilik kanan kiri atau biasa disebut dengan ventrikel. Pada jantung juga memiliki 4 katup yang berfungsi menjaga aliran darah mengalir ke arah yang benar dan terdiri atas katup triskupit, mitral, paru, dan aorta. Di bagian pembuluh darah itu merupakan saluran elastis yang berfungsi untuk membawa darah dari jantung ke bagian tubuh lain atau sebaliknya pada sistem peredaran darah pada manusia. Pada pembuluh darah itu ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat pada jantung, yaitu ada arteri, ada vena, dan ada kapiler. Nah, pada arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah kaya akan oksigen dan jantung ke bagian tubuh lainnya. Di bagian vena adalah pembuluh darah yang membawa darah miskin akan oksigen atau penuh karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Di bagian kapiler adalah pembuluh darah yang bertugas menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Di sini pembuluh darah yang menuju atau keluar jantung adalah yang pertama ada vena cava yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh bermuara pada serambi kanan. Yang kedua ada arteri pulmonalis yang mengalirkan darah dari bilik kanan menuju ke paru-paru yang darahnya banyak mengandung CO2. Yang ketiga vena pulmonalis yang mengalirkan darah dari paru-paru menuju ke serambi kiri yang darahnya banyak mengandung oksigen. Dan yang keempat ada aorta yang mengalirkan darah dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Nah, di komponen yang ketiga ada bagian darah. Darah itu berfungsi mengangkut zat gizi, oksigen, hormon, dan zat lainnya ke seluruh tubuh. Tanpa darah, oksigen dan zat gizi yang sulit mencapai seluruh bagian tubuh. Komponen darah juga lainnya memiliki peran penting dalam melawan penyakit serta membantu proses penyembuhan luka. Mekanisme peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia terbagi ada 2 macam, yaitu sistem peredaran darah besar atau sistemik dan sistem peredaran darah kecil atau pulmonal. Yang pertama, sistem peredaran darah sistemik itu berfungsi membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi. Sirkulasinya dimulai ketika darah yang mengandung oksigen dipompa dari bilik kiri jantung menuju seluruh tubuh sampai akhirnya kembali lagi ke serambi kanan jantung. Dan pada sistem peredaran darah kecil atau pulmonal, sirkulasinya itu dimulai saat darah yang mengandung karbon dioksida atau CO2 dipompa dari bilik kanan jantung menuju paru-paru. Sekian itulah penjelasan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang memuaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.